masalah, tekanan, cobaan justru menjadi cara di mana Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya, menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukannya. Lakukanlah terus ya Tuhan, sebab kami rindu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terus dinyatakan. Terima kasih untuk ibadah ini, biar berkenan bagimu. Semua kami yang hadir, biar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan bagimu. Tuhan, firman-Mu akan disampaikan, berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati kami, biar pengertian dari Tuhan memberkati. Roh Tuhan boleh memateraikan firman-Nya bagi setiap kami, sehingga firman itu sampai kepada setiap hati kami, menjamah hidup kami, membebaskan yang terikat, melepaskan semua yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Kami beroleh pengharapan karena Engkau berbicara kepada kami. Mari Tuhan, berkaryalah, kami menyambut-Mu di tempat ini. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Kamilah domba-domba-Mu, kamilah anak-anak-Mu. Kami merindukan Engkau. Mari urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Kami bersuka cita karena firman-Mu hadir bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk kembali. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Oke, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh bertemu. Ya, kita senang sekali bahwa kesempatan beribadah Tuhan bukakan bagi kita. Ya, saya 2 minggu tidak ada di Makassar dan 2 kali hari Minggu tidak beribadah bersama dengan saudara, dan saya rindu boleh ada bersama-sama. Itu sebabnya senang bisa kembali ke rumah, bisa ketemu dengan saudara, bisa beribadah bersama ya. Coba lihat kiri kanannya, senyum, bilang, aku senang sekali melihatmu. Boleh bilang, jangan hanya aku senang, enggak, agak panjang. Aku senang sekali. Oke, ya betul ya. Oke, baik, puji Tuhan. Tempati tempat duduk yang paling nyaman untuk kita boleh beribadah bersama. Saudara, sepulang dari ibadah di pantai kemarin, ya kita bersyukur kami bermacet ria di sepanjang jalan di Tanjung itu. Saudara, ada banyak hal yang kami pelajari sepanjang di macet itu. Kami itu terjebak macet hampir 2 jam, saudara. Jangankan mobil, motor, atau pejalan kaki pun macet, saudara. Ya, nah menariknya adalah, saudara dengar baik, walau itu lama, panjang, tetapi ketika bersama dengan orang yang dikasihi, so sweet. Betul tidak? Ini perjalanan panjang, kalau bersama dengan yang kita kasihi, yang kita sayangi, maka perjalanan itu akan romantis, akan enak, akan nyaman, betul? Tapi bila perjalanan itu walau sebentar saja, tapi dengan musuh, dengan orang yang tidak kita sukai, dengan orang yang kita benci, wow, itu rasanya menuju neraka, saudara. Itu kayak forever dalam bahasa Bataknya. Kayak selamanya, lama banget ini perjalanan, membosankan. Padahal hanya sebentar. Nah itu sebabnya pastikan kita di hidup ini memiliki persediaan kasih yang banyak. Katakan persediaan kasih yang melimpah. Supaya apa? Siapapun orang di sekeliling kita, kita bisa tumpahkan kasih kepada mereka, bukan marah kita. Makanya dalam perjalanan macet itu saya lihat Pak Polisi dan ini, istri saya bilang, awas Papa, mobil macet lah. Tiba-tiba saya buka kaca, ada Pak Polisi sudah capek begini, saya buka, semangat Pak. Karena memang benar saudara, ribet banget ngurusin yang beginian, susah gitu loh. Itu kan orang gak mau diatur, motor sudah di tengah, lawan arah, aduh macam-macam gitu loh. Kalau kita tidak punya persediaan kasih dan kesabaran, kita pun akan menyulut api amarah yang lain. Gitu loh. Saya awalnya gitu juga. Gak mau antri. Oleh sebab itu sekali lagi, seberapa jauh pun perjalanan hidup ini, pastikan kita punya stok kasih dan kesabaran yang melimpah. Amin.
supaya kita bisa menumpahkan kasih, kesabaran yang melimpah kepada banyak orang, dan itu akan menular, menciptakan hal yang baik. Amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu berperang seperti singa. Fight like a lion. Saudara dengar baik-baik. Waktu saya mempersiapkan ini, saya buka banyak video tentang bagaimana singa itu berperang atau bagaimana itu singa. Wah, benar, ada banyak hal tentang singa yang kita pelajari. Dan selama 3 bulan ke depan, dari udah 1 bulan, kita akan banyak belajar tentang karakter Allah seperti singa. Dan hari ini kita sampai kepada berperang seperti singa, begitu loh ya. Kemarin di dalam ibadah di mana? Di pantai kita belajar firman Tuhan, yaitu berani seperti singa, bold like a lion. Kita belajar kemarin itu bagaimana singa yang berani, gagah, perkasa, menerkam musuh dan semuanya. Tetapi kita belajar juga di bagian ending firman Tuhan kemarin yang menarik, bahwa singa yang gagah itu, singa yang menang berperang itu, singa yang menaklukkan musuh itu, singa ini ditangkap oleh apa? Mesir, dan yang kedua ditangkap oleh siapa? Babel. Mesir itu melambangkan apa? Hidup masa lalu yang penuh dengan dosa. Babel itu bicara tentang apa? Sistem dunia ini yang bisa merusakkan hidup kita. Jadi seringkali kita anak-anak Tuhan yang dikaruniai kemampuan, anugerah, hikmat, dikaruniai talenta daripada Tuhan, kita bisa jatuh dengan 2 hal. Yang pertama, dosa masa lalu. Hati-hati, sehebat apapun kita, kalau kita tidak tetap dalam Tuhan, dosa masa lalu bisa menjatuhkan kita. Dan yang kedua yang bisa menjatuhkan kita itu apa? Babel, sistem dunia ini. Ketika kita hidup benar, orang-orang di sekeliling kita tidak hidup benar. Semua mereka melakukan hal yang jahat, kita melakukan hal yang baik. Akhirnya kita merasa saya yang salah, yang benar itu yang baik. Jadi kita ikut berbuat dosa, kita ikut curang, kita ikut melakukan hal-hal yang menipu. Itu namanya sistem dunia. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik. Semua kemuliaan, kehebatan dalam diri kita bisa rusak, bisa hancur kalau kita mengikuti sistem dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu berperang seperti singa. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 31. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai singa, dan bagaimana singa ini berperang, dan bagaimana Allah menggambarkan dirinya sebagai singa yang berperang. Yesaya 31, kita akan baca ayat 1-6. Mari bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri. Yesaya 31 ayat 1-6. Oke, mari kita baca sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lain. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya.
seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. 6 terakhir. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Oke, menarik ya firman Tuhan ini ya. Saudara, dikatakan di ayat 4 secara khusus, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam, Yahweh Elohim, Yehova itu akan apa? Turun berperang. Wow, sama-sama katakan turun berperang. Tuhan berperang seperti apa dikatakan? Singa. Oke, saudara, ada di antara saudara yang pernah bermain dengan singa? Boneka singa mungkin ya. Oke, kita belajar ya. Baik, apa gunanya firman Tuhan ini? Kita belajar karakter Allah dan ini menjadi sikap dalam hidup kita dan kita ditolong Tuhan. Oke, sama-sama katakan berperang seperti singa. Oke, menarik. Kita belajar dulu sedikit firman Tuhan ini ya, seperti Bible study kita biasakan. Kita lihat, di Yesaya 31 ini, musuh daripada bangsa Yehuda, ini Yehuda, bangsa Yehuda ini ya. Kita belajar firman Tuhan, Israel terbagi dua, yang bagian utara dan bagian selatan. Yang bagian utara itu disebut Israel, yang ke bagian selatan ini disebut Yehuda, kerajaan Yehuda. Kita tahu sama-sama perpecahan ini, bagi Israel bagian utara mereka menyembah Allah yang lain. Yang di bawah ini Yehuda, mereka masih tetap menyembah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Dan satu kali mereka diserang oleh sebuah kerajaan bernama Asyur. Dan nanti kita akan lihat juga peperangan lain bagaimana Yehuda berperang melawan 3 bangsa. Dan ada bagaimana Yehuda ini menaklukkannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan berperang atas Yehuda. Di sini dikatakan mereka Tuhan berperang seperti seekor singa. Bahkan dikatakan di sini singa muda. Saudara, di ayat yang ke-1 menarik sekali. Jadi bangsa Yehuda ini mereka sudah pernah berperang mengandalkan Tuhan dan menang. Tiba-tiba Asyur datang. Asyur ini bangsa yang sangat tanda kutip jahat, kejam. Bangsa yang terkenal mereka ini melakukan hal yang membuat bangsa-bangsa trauma. Jadi kalau Asyur ini datang berperang ke satu daerah, maka mereka akan bunuh semuanya. Gitu loh ya. Siapa yang akan dibunuh? Laki-laki yang memberontak mereka akan ditangkap dan dibuat laki-laki yang memberontak melawan mereka akan dibunuh dan mayatnya akan dibuat seperti gunung di pintu gerbang kota supaya orang lihat siapa Asyur ini. Yang laki-laki yang kuat akan ditawan, dibawa ke dibawa ke negara mereka. Semua barang-barang mereka dijarah, hasil-hasil bumi dijarah. Apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu dibunuh. Wah, pokoknya Asyur ini setiap mereka berperang menimbulkan trauma yang hebat. Dan Yehuda mendengar tentang Asyur ini. Saudara tahu apa yang dilakukan Yehuda? Yang dilakukan Yehuda sangatlah tidak terpuji. Yaitu apa? Mereka pergi ke Mesir minta pertolongan. Loh, kok ke Mesir? Padahal mereka kan sudah punya Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara dengar baik-baik. Pernah nggak saudara minta tolong kepada yang lebih rendah, padahal saudara tahu yang lebih tinggi? Kalau dibikin garis lurusnya, begini dia. Contoh ya, ada seorang profesor dokter. Dia sudah profesor, dia dokter, dia seorang dokter, spesialis hebat.
Gitu loh. Dan dia terkenal menangani pasien semuanya sembuh. Wow, katakan sama-sama, wow. Coba lihat ke saya, jangan lihat ke handphonemu. Lihat ke saya bilang, wow. Dan tiba-tiba kita sakit. Nah, dokter ini yang begitu terkenal ini punya hubungan khusus dengan kita. Yang tanda kutip, kita itu punya kartu VVIP yang bisa langsung ke dia. Enggak butuh yang namanya antri. Padahal pasiennya antri. Satu hari pasiennya 60, dia batasi. Tapi yang daftar untuk berobat hari ini, daftarnya dari 2 minggu yang lalu. Saking hebatnya nih dokter. Dan kita punya apa tadi? Kartu apa? VVIP. Bisa berobat langsung kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita sakit, kita nggak datang pada dia. Kita datang pada dokter yang baru selesai sekolah. Saya tanya sama saudara, ini baik atau tidak baik? Ini bijak atau tidak bijak? Menurut saudara itu pilihan yang tepat atau tidak? Tidak tepat. Kalau lebih sarkas lagi saudara akan bilang itu BODOH, betul tidak? Kalau orang Makassar itu akan bilang apa? Bodoh nih. Saudara akan bilang begitu. Tapi jujur fakta ini terjadi dalam hidup kita. Betul? Kita punya Tuhan yang sanggup membelah laut menjadi 2 dan membuat bangsa Israel itu berjalan tanah kering. Kita punya Tuhan yang bisa menghentikan matahari, betul? Kita punya. Tapi jujur ketika kita kadang punya masalah, kita nggak datang sama Tuhan. Kita datang sama yang lain. Bahaya ini. Katakan sama-sama, bahaya. Itu bahasa pengkhotbah masih bilang bahaya. Bahasanya Alkitab, apa dibilang? Celaka. Siapa di sini yang mau celaka? Angkat tangan. Loh, ini Alkitab loh. Ayolah, ada yang mau celaka? Coba tanya kiri kanan, mau celaka tidak? Mau dong. Ada yang mau celaka di sini? Enggak ada. Tapi jujur saudara, Alkitab sudah ngomong. Kalau kita mengandalkan yang bukan Tuhan, kita menjadi apa? Celaka. Kalau geser lagi di Yesaya bahkan sampai ke 55 dikatakan apa? Terkutuk. Orang yang mengandalkan apa? Manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Ini Pak Pendeta kasih takut-takut orang. Tidak. Saya kasih tahu kenyataan dan kebenarannya. Jangan sampai di sorga baru kau dengar nanti itu. Sudah terlambat. Di sini dikatakan celaka orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Mesir. Memang pada waktu itu Mesir adalah sebuah kerajaan yang besar. Mereka punya pasukan berkuda. Mereka punya senjata yang hebat. Mesir ini ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Mesir ini kalau dia bersekutu atau menjadi alliance, menjadi temannya, dia akan bela. Jadi mereka bilang, yuk kita minta tolong sama Mesir. Karena mereka punya kuda, dibilang ayat 1. Ada punya kereta yang banyak. Mereka punya pasukan berkuda yang banyak jumlahnya. Nah, bangsa Yehuda ini tidak memandang kepada Allah. Mereka tidak datang kepada Allah. Apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka. Loh, Tuhan apa ini? Kok mendatangkan malapetaka sih? Saudara dengar baik-baik. Tuhan kita itu punya agenda sendiri yang memang benar dia lakukan dalam kedaulatannya. Dia hitung semuanya. Kalau Alkitab katakan dia mendatangkan malapetaka, saudara apa yang terjadi? Kita protes. Kok Tuhan datangkan malapetaka? Loh, kan kau yang mengandalkan Mesir, kenapa marah? Malapetaka ini adalah konsekuensi atau akibat dari mereka pergi kepada Mesir. Saya tanya sama saudara. Oke, dengar baik-baik. Kalau saudara curi mangga orang, terus dipukuli sama massa. Dipukuli, wah! Tiba-tiba saudara bilang, dengar baik-baik, Tuhan saja mengampuni orang berdosa. Mengapa kamu pukuli saya? Bisa nggak itu dipakai?
Nggak bisa, saudara. Jadi lihat, orang mencuri mangga dipukuli, itu dipukuli karena konsekuensi. Akibat dari dia curi mangga. Sama, contoh ya, nggak belajar, nggak datang kuliah, nggak pergi sekolah, nggak kerjakan tugas, dan nggak ujian, lalu tiba-tiba datang nilai E. Padahal dia rajin ibadah. Rajin ibadah. Tapi tidak ada dalam ibadah, datang aja. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak berkati saya? Loh, paham maksudnya? Tidak kuliah, tiba-tiba dapat nilai E, harusnya nilai A dong Tuhan. Aku kan mengandalkanmu. Saudara, dengar, jangan main-main dengan Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan main-main dengan Tuhan. Ya, bahasa terjemahannya don't play-play. Jangan main-main. Selalu perbuatan kita ada konsekuensinya. Betul saudara. Dengar baik-baik. Tapi dengar, bedanya iblis dan Tuhan apa? Malapetaka yang dirancang Tuhan, kita belajar minggu lalu. Yaitu untuk mendidik kita. Untuk kembali kepada Dia. Kembali kepada kebenaran. Makanya dikatakan, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, mereka tidak mencari Tuhan. Kepada orang-orang yang tidak mencari Tuhan, tetapi mencari Mesir, mereka ini akan mengalami celaka. Jujur, saya sebagai orang tua, mana anak kami? Shan, Kafa. Orang tua tidak ada yang mau anaknya celaka. Tidak ada. Betul tidak ada. Dan saya, sebagai hamba Tuhan, melihat semua saudara di sini. Saya tidak mau seorang pun di antara saudara celaka. Tidak mau. Karena apa? Yang kita inginkan adalah bahagia. Amin. Coba tunjukkan wajah bahagia. Kira-kira. Wajah bahagia. Oke ya. Dia bilang sini. Lihat apa yang terjadi. Lihat. Dikatakan, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Penjahat itu Mesir dan Asyur. Dia akan bangkit melawan bantuan orang-orang lalim. Ini orang Mesir, ini orang lalim, dia lawan. Lihat, disadarkan Mesir adalah apa? Manusia. Mesir itu bukan Allah. Sama-sama katakan, Mesir bukan Allah. Tidak ada Allah yang lain, hanya satu Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang apa? Lemah, bukan roh yang berkuasa. Kemarin kita belajar, kita diberikan roh yang apa? Kuat. Yang membangkitkan apa? Keberanian, kasih, ketertiban. Ini bukan, lemah itu. Dikatakan di sini, saudara, Tuhan itu muncul. Dia datang seperti seekor singa. Singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Singa itu saudara, waktu saya tonton film dokumenter itu, ketika dia berperang, ketika dia mau memangsa, jadi dia pilih dari sekian banyak ini mangsanya. Lalu dia akan pilih yang namanya belok kiri, belok kanan, kemana aku akan bawa mangsaku ini ke tempat yang aman. Dia akan pilih, dia akan cek, begitu loh. Dan dia setelah dia tangkap mangsanya ini lumpuh, dia nggak langsung makan, dia akan lihat sekeliling. Dia akan lihat. Dia akan pertahankan ini. Begitu loh. Predator yang biasa mencuri mangsa yang diambil oleh singa adalah hyena. Nah, hyena ini suka bergerombol dan mereka lawan. Itu sebabnya singa. Dia akan lihat. Dan dia akan menggeram. Bagaimana menggeram singa? Itu anjing. Bagaimana menggeram singa? Aum, coba sama-sama kiri kanan. Aum. Coba kurang aum, 1, 2, 3. Aum. Aum. Aum, gitu loh ya. Dia menggeram, dia mempertahankan. Dan dikatakan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala. Wah. Saya berharap saudara boleh nonton film Lion King itu. Wah, ya. Lion King itu posturnya dia itu sangat alkitabiah. Nanti kita akan baca Kejadian pasal 49. Dia nggak takut dengan teriakan pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Saudara, dengar baik-baik. Singa itu
Salah satu yang bisa mengecoh dia adalah suara yang besar. Suara yang besar. Suara yang besar. Itu sebabnya kalau singa dengan singa lain sebelum berantem, mereka adu suara dulu. Kalau suaranya lebih kencang, dia bisa kalah. Itu sebabnya kalau saudara menonton film The Lion King itu, dia bilang, aku sudah kehilangan papa. Tidak ada singa lagi. Kamu singanya. Tidak, tidak. Lalu dibawa dia dan dia melihat cerminnya, wajahnya di air, di sungai. Dia lihat dia adalah seekor singa. Dan tiba-tiba dia susah susah mengaum. Sampai satu kali kakinya berjejak. Zoom, zoom. Wah, dan itu musuh semua. Wah, dia belum menerkam, masih berteriak saja. Dan itu salah satu powernya dia. Itu sebabnya ketika seluruh pasukan gembala, mereka biasa kalau mau melawan singa itu pakai pentung, tong, bikin ribut. Supaya singa tidak konsentrasi. Gitu loh saudara. Sama saudara seperti dan saya, kita ini singa yang dari Tuhan. Banyak suara-suara di sekeliling yang buat kita nggak konsentrasi. Supaya lemah kekuatan kita. Dia berperang seperti seekor singa. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan itu. Dan mari kita buka sama-sama bagaimana nubuatan Tuhan terhadap Yehuda, Kejadian 49. Mari kita buka sama-sama. Lihat Kejadian 49, ayat yang ke-9. Kejadian 49, ayat yang 9. Jadi Yakub ini sudah tua, dia panggil anaknya 12 orang, dan dia doakan satu-satu. Dan inilah nubuatan daripada Tuhan atas suku Yehuda. Dikatakan Yesaya 49 ayat 9, 1, 2, dan 3. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah apa? Menerkam. Engkau akan apa? Naik ke tempat yang tinggi. Terus hai anakku. Terus apa? Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi lihat, seperti singa, dia menerkam. Katakan sama-sama, menerkam. Wah, singa menerkam. Coba terkam kiri kananmu. Singa itu gak nerkam gini. Sama-sama saudara dengar baik-baik, singa itu menerkam. Dikatakan dia naik ke satu tempat yang tinggi. Kenapa dia harus ke tempat tinggi? Ini pertanyaan. Makanya lihat, kenapa selalu gambar singa selalu pergi di tempat yang tinggi? Saudara dengar, yang pertama secara fisik, dia pergi ke tempat yang tinggi untuk melakukan dua hal. Yang pertama untuk dia bisa lihat banyak hal, dan yang kedua untuk menunjukkan superioritasnya sebagai raja rimba, raja hutan. Makanya dia naik dan dari atas dia akan mengaum gitu, dan aumannya didengar oleh semua orang. Itu proklamasi, sama-sama katakan proklamasi. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik, sebagai anak Tuhan, Ulangan mencatat, engkau tidak akan menjadi turun, tetapi engkau akan menjadi apa? Naik. Engkau bukan ekor, tetapi engkau menjadi apa? Kepala. Nubuatan ini bagi kita. Katakan amin. Saudara, engkau ditetapkan sebagai seseorang yang memandang dari tempat tinggi bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, engkau ditetapkan dengan otoritas Allah untuk memerintah atas bumi ini. Jangan pikir kita ini sebagai korban. Tidak. Kita pelaku, kita dipilih Tuhan untuk mengerjakan hal yang besar. Katakan amin. Naik ke tempat yang tinggi. Untuk menunjukkan bisa melihat. Saudara dengar baik-baik. Banyak anak Tuhan, walau dia singa, terlalu lama dia ada di rumput. Terlalu lama dia sembunyi di rumput. Dia nggak pergi ke tempat yang tinggi. Singa itu punya memori yang kuat. Dia naik ke tempat yang tinggi, dia akan hafal di mana dia pernah buat daerah teritorialnya. Dia hafal di mana istrinya melahirkan di mana. Dia hafal. Dia hafal rumah sakit mana? Oh bukan. Dia hafal di sana aku mangsa ini. Di sini zebra banyak. Di sini ada namanya buaya. Di sini dia tahu daerah-daerah. Di sini banyak ular beracun. Dari tempat yang tinggi. Dan nanti kita akan lihat implikasi tempat yang tinggi ini. Nah oleh sebab itu saudara, lanjut dikatakan bagaimana singa itu meniarap. Katakan sama-sama, meniarap. Tahu ya, meniarap ya.
Saudara tahu meniarap ini? Meniarap ini adalah salah satu posisi di mana mencari waktu dan tempat yang tepat. Katakan waktu yang tepat. Makanya singa itu nggak pernah terlambat. Gitu loh. Dia tahu waktu yang tepat. Dia tahu. Gitu loh. Dia tahu. Dia tahu waktu yang tepat. Dia meniarap. Dia tunggu. Saya bahkan melihat sebuah penelitian, otot singa itu menarik. Saudara, kenapa singa itu dadanya begitu hebat, besar dan ke belakang? Karena waktu meniarap, saudara, ini otot kedua kakinya itu akan menahan badannya turun begini, kepala yang besar dan dadanya. Dan dia begitu. Lalu apa yang terjadi? Otot kakinya itu akan menjadi seperti tumpuan kekuatan, boom, cepat. Gitu loh ya. Wah, itu luar biasa kalau saudara melihat semua itu. Wah, jadi dia meniarap. Dan waktu meniarap, saudara tahu apa yang dilakukan waktu singa meniarap? Matanya, katakan matanya. Matanya tidak pernah hilang lewat dari mangsa. Gak pernah lihat, dia akan lihat terus itu. Dari 100 ekor zebra, dia akan lihat satu. Walaupun ada zebra yang lain yang datang gini-gini. Dia gak akan peduli dengan zebra itu. Dia akan lihat itu terus gitu loh. Dia akan lihat. Betul. Itu hebatnya singa itu. Dia kalkulasi dulu. Dia lihat dari 100 ekor zebra, saya pilih zebra ini. Dan dia akan fokus. Dia akan pelan-pelan meniarap. Gitu loh. Dan menarik sekali. Itu sebabnya lanjutnya dikatakan, seperti singa jantan, seperti singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Ini makanya saudara pernah dengar kalau perempuan baru bangun dibilang seperti singa betina? Itu alkitabiah, saudara. Karena singa betina tidak bisa dibangunkan. Hai para istri, ya kalau bangun, rambut seperti rambut singa. Saudara dengar, kenapa? Karena perempuan capek dan semuanya tidur istirahat. Baru 5 menit baru mau tidur dibangunkan, boom, keluar singanya. Pak Yuspa sama Giselle nanti, menikah, ya. Hari pertama, hari kedua, ternyata kau singa. Saudara dengar baik-baik, ya. Gambaran tentang singa betina, siapa yang berani membangunkannya. Karena betul, singa betina, kemarin minggu lalu saya sudah jelaskan, yang paling banyak berburu itu singa betina. Singa betina ini capek. Dia berburu, dia dapat hasil buruannya, dia nggak makan langsung. Dia bawa kepada anak-anaknya. Dia bawa. Dia kasih makan suaminya. Gitu loh. Suaminya malas? Tidak. Karena suaminya lagi jaga namanya anak-anaknya. Karena musuh bisa serang anak-anak mereka. Jadi suaminya jaga. Jadi gantian mereka. Jadi waktu habis mereka makan sama-sama, singa betina itu akan tidur, singa jantan yang akan urus anak-anak. Nah, kalau singa betina ini dibangunkan, terjadi 2 hal. Yang pertama, sang suami akan datang, hantam. Kenapa kau bangunkan istriku? Wah, begitu loh. Yang kedua, kalau dia bangun, hati-hati. Belum sempat ke salon, saudara ya. Rambut kemana-mana. Bebe masih. Dia akan bangkit dengan semua marahnya. Artian, saudara, kemarahan yang begitu besar. Terus apakah maksudnya kita akan marah-marah? Tidak. Maksudnya adalah tentang kekuatan. Sama-sama katakan kekuatan. Saudara, Alkitab sangat jelas berkata, dia datang seperti singa. Coba kita lihat sama-sama bagaimana singa ini ditunjukkan berperang. Kita lihat sama-sama di kitab 2 Tawarik pasal 20. Bagaimana Allah yang adalah singa. Ingat baik-baik. Satu lagi. Saudara mungkin selalu mendengar Lion of Judah, singa dari Yehuda. Tuhan itu seperti singa. Kita baca dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 dulu. Baru nanti kita akan masuk ke dalam 2 Tawarik. Wahyu 5 ayat 5. Ini sebutan bagi Yesus. Ya, kalau tadi Kejadian 49:9, Yehuda itu seperti singa, lalu di ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan berpaling. Itu sebabnya Raja itu dari suku Yehuda, Daud dari Yehuda.
Saul dari Benyamin diganti Daud dan seterusnya sampai kepada Yesus dari suku Yehuda. Nah, sebutan atau sebutan nama Yesus yang adalah singa dari Yehuda. Kita baca sama-sama Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Oke, 1, 2, dan 3. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi lihat, Yesuslah yang dikatakan dari tunas Daud, singa dari Yehuda itu. Dialah yang akan membuka gulungan kitab dan membuka materainya. Dia. Gulungan materai itu adalah gambaran orang-orang yang diselamatkan. Tidak ada yang bisa kecuali dia. Dan lihat bagaimana Allah berperang seperti singa ditunjukkan di dalam 2 Tawarik 20. Coba lihat sama-sama. Dan di dalam 2 Tawarik 20 ini suku Yehuda berperang melawan 3 bangsa. Dan 3 bangsa ini adalah bangsa yang besar yang tidak bisa mereka lawan. Tapi mereka tidak kembali ke Mesir. Coba lihat sama-sama. 2 Tawarik 20. Kita baca perlahan-lahan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang melawan siapa? Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi lihat 3 musuhnya. Yaitu apa? Bani Amon, terus Bani Moab dan Meunim. 3. Saudara, siapa musuh saudara? Kita berperang. Efesus mencatat peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan siapa? Penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu udara yang jahat ini. Dan Korintus mencatat siapa musuh kita? Musuh kita adalah roh jahat yang membuat apa? Ilah-ilah zaman yang membutakan orang-orang. Jadi lihat, 2 kumpulan besar ini adalah musuh kita, yaitu roh-roh jahat di dunia ini. Saudara dengar baik-baik. Kemarin saya nggak kasih tahu sama istri saya. Kami perjalanan ke Boni. Saya bawa mobil. Dan saudara tahu waktu pergi, kami perginya sore dan malam lah. Wah, malam. Nah itu, sudah sepanjang jalan itu, saudara saya mengalami beberapa hal yang tidak baik saya lihat di panjang jalan itu. Tapi saya percaya Tuhan bersama. Betul, ada roh jahat yang ada di berbagai daerah. Itu sebabnya butuh anak Tuhan untuk pergi. Kami pergi, istri saya mungkin rasa kok tiba-tiba suamiku diam gitu loh. Saya bawa mobil, saya diam gitu loh ya. Tuhan izinkan untuk lihat. Selama ini jalannya pagi, siang. Tapi jalannya malam, kami tiba jam 11 malam. Daerah-daerah tertentu, saya rasa itu tidak, Tuhan kami sudah berdoa dan kami percaya pada perlindungan Tuhan. Roh-roh jahat ini adalah roh-roh jahat yang membelenggu orang-orang di daerah itu. Gitu loh, di daerah itu. Ada daerah yang kami lalui itu, kalau saudara pergi ke sana, sebuah desa, itu bahkan lambangnya ular warna hitam ada di situ. Saya beberapa kali berhenti di sana dan mendoakan itu, ngobrol dengan orang. Apa makna lambang daripada hal ini? Saudara boleh lihat nanti. Dan beberapa daerah lain yang saya akhirnya coba cek, oh ini daerahnya. Menarik sekali. Dan dengar, ada juga yang namanya di kitab Korintus tadi, yaitu ilah-ilah zaman yang menutupi pikiran orang sehingga tidak mengenal Tuhan. Saudara lihat, ada orang, kenapa bisa orang bunuh orang tuanya? Minggu pertama bulan ini, Pak Pendeta Benyamin bilang apa? Ada lagi viral di televisi, Marga Sitio. Itu yang bunuh mertuanya. Saudara dengar baik-baik. Kok bisa? Ya betul, masuk di grup keluarga besar kami. Siapa ini? Gitu loh. Ngeri sekali. Gitu loh. Makanya di grup keluarga besar kami ditulis, ganteng tidak cukup. Ganteng-ganteng tapi pembunuh. Saudara, gak enak banget bahasa itu. Semua orang ketika pikirannya ditutup oleh ilah zaman, maka apa yang terjadi? Orang tua pun dia bisa bunuh. Hati-hati. Musuh kita yang di kiri kananmu bukan musuhmu. Coba lihat kiri kananmu, bilang, kau bukan musuhku. Bilang, kau saudaraku. Oke ya. Oke, ayat 2.
Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, satu laskar yang besar, katakan laskar yang besar, datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi apa? Takut. Sama-sama katakan takut. Takut itu normal, tapi tinggal dalam ketakutan bukan normal. Lalu mengambil keputusan untuk mencari. Siapa dicari? Benar nih, siapa yang dicari? Tuhan. Dengar baik, engkau takut, ambil keputusan cari Tuhan. Katakan amin. Bukan cari orang tua, cari suami, cari istri. No, cari Tuhan. Katakan sama-sama, cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan. Sekarang pukul dadamu bilang, kalau aku takut, aku akan cari Tuhan. Oke, siapapun musuhnya, oke ya, siapapun musuhnya, sebesar apapun laskar itu. Oke, lanjut. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Supaya apa? Baca ayatnya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Katakan sama-sama, berpuasa. Lihat strategi perang daripada suku Yehuda yang adalah singa ini. Yang pertama, yaitu lari cari siapa? Tuhan. Yang kedua apa? Berpuasa. Tadi kita baca di dalam Yesaya 31, waktu mereka diserang, mereka pergi kemana? Ke Mesir, bukan cari Tuhan. Makanya mereka celaka. Lanjut lagi, ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada siapa? Tuhan, bukan dari Mesir, bukan dari kuda-kuda, bukan dari pasukannya. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Katakan, dari semua kota. Ini collective faith. Ini iman yang dibangun bersama-sama. Seringkali saudara ada perkara besar yang menghantam hidup saudara dan keluarga. Hanya satu orang yang berdoa. Mama saja yang berdoa. Papa saja yang berdoa. No! Lihat ini. Semua mereka dari semua kota datang satu hati. Mulai dari raja sampai semua bangsa. Ini akan menjadi kemenangan besar. Itu sebabnya saudara dengar. Gereja ini juga. Kita berulang-ulang mengalami yang namanya tekanan. Berulang-ulang dihadapkan dengan cobaan yang besar. Tapi ketika kita berpuasa bersama-sama, kita lihat Tuhan bekerja, katakan amin. Saudara biasakan ini, jangan sendiri-sendiri. Dengar, orang yang sendiri-sendiri itu mangsa daripada iblis. Itu sebabnya berkumpul bersama-sama mereka. 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan di Yerusalem. Di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Katakan di rumah Tuhan. Apa maksudnya? Kenapa harus sebut di rumah Tuhan? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Peristiwa di depan rumah Tuhan ini profetis. Jangan pikir saudara, apa itu gereja? Saudara akan lihat nanti. Ayat 6. Dan berkata. Jadi yang berkata ini adalah Yosafat. Dia berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara dengar, ini hebat. Yosafat ini raja yang tahu firman Tuhan. Itu sebabnya dia tahu Tuhan ada di sorga. Allah nenek moyang, perkasa, semua kerajaan dia taklukkan. Dari mana Yosafat tahu ini? Karena dia ikut Bible study. Karena dia ikut di PA kan. Karena dia cinta Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Ada banyak orang berperang tanpa firman. Bukankah Efesus pasal 6 berkata, firman itu adalah apa? Pedang roh. Hati-hati. Engkau yang tidak suka dengan firman Tuhan, engkau berperang tanpa pedang. Engkau bilang, ya kan aku tidak suka pedang, aku pemain tangan kosong. Musuhmu tidak bisa kau lawan dengan tangan kosong. Dia hanya bisa diselesaikan dengan firman. Dan lanjut, lihat apa yang terjadi. 7. Dia yang pertama lihat, bahwa Yosafat raja itu mengenal Tuhannya. Ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Dia ingat janji-janji firman Tuhan di masa lalu. Saudara dengar,
Banyak orang Kristen tidak punya pengalaman tentang pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau engkau tidak punya hari ini, buatlah. Make it one. Mulai. Katakan sama-sama, mulai. Kalau engkau gak pernah punya pengalaman iman di masa lalu, Tuhan menolongmu. Mulai hari ini. Bilang, aku harus punya pengalaman itu. Sama-sama bilang, aku harus punya pengalaman itu. Jangan hanya papamu, mamamu, temanmu, kakekmu yang punya pengalaman. No! Pribadi lepas pribadi harus punya pengalaman pertolongan Tuhan. Katakan amin. Supaya kita bisa bilang, dulu Tuhanku kerjakan, hari ini juga bisa. Itu yang selalu kami bilang sama dua anak kami. Papa dan mama tidak selama-lamanya ada di muka bumi ini. Engkau harus belajar untuk berteriak sama Tuhan. Karena dia akan tolong. Kalau papa mamamu bisa ditolong Tuhan, kamu juga bisa. Yang percaya katakan amin. Harus taruh dalam diri kita. Ayat 8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu dan berkata, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, ini doa Yosafat diambil dari doa Salomo ketika bait suci itu ditahbiskan. Dia berkata, panjang saudara Salomo itu. Dia berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, kalau umatmu ini tercerai-berai, tapi mereka kembali ke rumahmu, atau berdoa menghadap baitmu yang kudus, menghadap rumahmu, kiblatmu, kiblat itu dari sini bahasanya, maka dengarlah doa mereka. Engkau yang akan menghalau penyakit sampar, dikatakan. Saudara lihat, engkau yang menghalau kelaparan, engkau Tuhan, di muka rumah ini. Saudara dengar baik-baik. Kenapa sampai disebut di muka rumah ini? Karena di situ Tuhan pernah buat perjanjian. Katakan perjanjian. Sekali lagi perjanjian. Saudara dan saya adalah anak perjanjian, amin. Ingat perjanjian Tuhan. Saudara dengar, rumah Tuhan pada waktu itu adalah tempat Tuhan berjanji. Kita butuh loh, kita butuh. Lanjut, sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab. Jadi lihat, apa yang dia lakukan Yosafat, dia berdoa. Yang pertama, dia bicara tentang Tuhan. Lalu yang kedua, dia bicara tentang realita keadaan. Jangan kebalik. Jangan kebalik, Tuhan Bani Moab gini. No. Kita ngomong dulu tentang siapa? Tuhan itu. Saudara, itu motivasi yang tepat. Masih ingat bagaimana membangun motivasi dalam diri? Yaitu apa? Bangkitkan kepercayaan diri dan segala macam, baru lakukan tugasnya. Ada teman saya, kami naik tangga 1000 di Malino, yang jembat air terjun, ya, udah capek banget loh saudara. Nah temanku ini, dia membangkitkan semuanya, dia bilang, ayo kamu pasti bisa. Ayo dari kami semua, ayo pikirkan hal-hal yang hebat di atas. Di atas ada ini, ada es krim. Ayo, tiba-tiba ada satu orang Jawa, ada jamu. Kami berhenti semua. Terus kenapa berhenti? Nggak ada yang suka jamu. Oh ya, saudara dengar, dia bangun motivasinya karena mengingat hal yang besar. Dia bilang, sekarang lihatlah Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan memusnahkannya. 11. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Dia tahu diri, dia tahu, dia mengaku kelemahannya. Kadang kita tidak mau mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan sama-sama, tetapi dengar baik-baik, kami tidak tahu bikin apa, tapi mata kami tertuju padamu. Saudara dengar, doa ini dinaikkan, itu antara hidup dan mati. Bukan hanya satu orang, tapi sebuah bangsa. Saudara, dalam banyak hal di hidup ini, kau mungkin gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sebagai seekor singa, mata kami tertuju kepada Tuhan.
Katakan, mataku tertuju pada Tuhan. Itu sebabnya tadi di Yesaya pasal 31, yaitu apa? Mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak memandang yang maha kudus dari Israel. Karena ayat ini, saudara, harus memandang Tuhan. Katakan, memandang Tuhan. Coba semuanya sekarang, ikut saya. Coba gosok matamu. Apa yang menghalangi matamu memandang Tuhan? Jujur, saudara. Singa, kalau pandangannya kabur, selesai. Salah satu ukuran seekor singa menjadi raja adalah mata. Kalau matanya sudah mulai rabun, dia tahu sendiri, dia akan turun. Dia akan turun. Rabunnya matanya singa adalah pertanda singa muda harus naik menggantikan dia. Itu tradisi. Makanya di film Lion King, saudara lihat, bapaknya itu matanya mulai rabun, tidak bisa dia lihat. Itu pertanda. Menarik sekali. Lanjut, sementara itu seluruh kaum Yehuda berhenti di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Coba lihat, seluruh warga ya, anak-anak, istri, suami. Saudara, ini menarik sekali Alkitab ini dibahas. Jadi jangan hanya saudara sendiri, ajak anak, ajak suami, ajak istri. Suamiku tidak mau berdoa, bilang sama dia, harus sama-sama, Pak. Istriku gak mau berdoa, sama-sama, Ma. Bilang sama anak, ajak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah. Sama-sama katakan, dihinggapi roh Tuhan. Sekali lagi, dihinggapi roh Tuhan. Kita butuh yang namanya intervensi Roh Kudus. Lihat, ketika dihinggapi roh Tuhan ayat 15, dan berseru sama-sama. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lihat, roh Allah itu datang dan memberikan penjelasan. Bukan kamu yang akan berperang, tapi siapa? Allah yang akan berperang. Saudara, dimulai dengan kata jangan takut. Ini pertama kali muncul di kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Di belakang tentara Firaun, di depan mereka ada laut. Dan laut ini mereka tidak bisa seberangi. Mereka terjepit. Tiba-tiba roh Allah turun dan berbicara kepada Musa. Jangan takut. Gitu loh. Peperangan ini milik Tuhan. Tuhan yang berperang. 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini sama-sama, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Stop dulu, dengar baik. Ini kalau generasi Z sekarang baca Alkitab ini, gak suka dia. Dia akan ngomong gini, kan Tuhan kasih kemenangan, kenapa kita harus turut berperang? Betul? Di rumah aja biar Tuhan berperang. Ini generasi yang hancur, rusak. Saudara pernah dengar anak-anak seperti ini? Capek gak mau. Kan papa bisa kerjakan, aku gak usah. Giling itu anak. Saudara dengar. Saudara coba pikirkan. Oh iya ya. Coba. Kan dibilang kamu tidak usah apa? Berperang. Ayatnya dibilang kan kamu tidak usah apa? Berperang. Tapi kenapa disuruh maju? Saudara pikir nggak? Apakah ayat ini salah? Tidak. Maksudnya seperti ini. Dengar. Ini bagian terakhir supaya saudara tahu. Tuhan mau saudara dan saya ada dalam peperangan. Supaya saudara merasakan itu perang bagaimana, supaya saudara tahu bahwa kita butuh kekuatan di dalam peperangan. Kalau kita nggak ada dalam peperangan itu, dan peperangan itu selesai, maka apa yang terjadi? Kita nggak akan pernah menghargai kemenangan. Kita nggak akan pernah menghargai Roma 8 berkata, kamu lebih daripada pemenang.
Kenapa Yesus, coba ya, Yesus ada dalam perahu, badai datang. Bisa enggak menurut saudara? Menurut saudara, bisa enggak? Selama Yesus ada dalam perahu enggak perlu ada badai. Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa harus ada badai? Walau Yesus ada. Supaya murid-murid tahu bahwa Yesus berkuasa atas badai. Mereka pernah diambang kematian sehingga mereka melihat sumber kehidupan. Sama, perang ini engkau harus turun. Pakai senjata, ikut strategi yang kukasih tahu. Supaya kamu tahu, engkau tidak berperang sendiri. Kita pikir kau nggak perlu berperang. Ya udah, aku nggak perlu berperang. No. Kita tetap berperang. Lihat, ini yang Tuhan lakukan. Kemenangan terakhir. Ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Pemain musik boleh maju, karena kita akan lakukan tindakan profetis ini. Oke ya. Yosafat dengan mukanya apa? Berlutut dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun apa? Sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Lihat pola peperangannya apa? Bersujud menyembah. Bersujud menyembah. 19. Oke. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah, bangkit berdiri. Ayo Bani Lewi, Bani Kehat. Nah, ayo. Bani Lewi, Bani Kehat itu pemain musik, saudara ya. Ayo, mainkan senjatamu. Ayo cepat. Nah, ini ayat 19. Lihat apa yang terjadi. Yosafat raja dan semua bangsa, apa yang dilakukan? Sujud menyembah, mukanya ke tanah. Lalu Bani Lewi dan Bani Kehat, dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan apa? Puji-pujian bagi siapa? Tuhan Allah Israel dengan suara yang sekali lagi, dengan suara yang bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Oke ya, dengar baik-baik. Dikatakan ini, lihat pola perangnya. Mereka mencari Tuhan, mereka memandang Tuhan, dan mereka kumpulin semua orang berpuasa mengandalkan Tuhan. Betul? Musuhnya berapa? 3 bangsa musuhnya. Besar sekali. Bisa dilawan? Enggak bisa. Mereka punya cara? Enggak punya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Kami tidak tahu. Tapi apa? Mata kami memandang. Lalu Tuhan kasih strategi. Yaitu turunlah ke lembah itu. Semuanya. Semuanya. Pemain tamborin boleh maju. Bawa tamborinmu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dikatakan seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Bani Lewi, orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah, berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara apa? Saudara tidak ikut berperang bersama dengan saya. Betul. Saya bukan tes saudara, tetapi ini atmosfer. Kerasa, ketahuan siapa yang mau berperang bersama. Kau aja yang berperang, saya nggak usah. Ada banyak orang Kristen di muka bumi ini seperti ini. Mereka hanya berperang dengan apa yang mereka mau. Mereka yang mereka suka. No. Berperanglah dengan perangnya Tuhan. Kalau kau hanya berperang dengan apa yang kau suka, kau nggak akan pernah lihat kemenangan. Tapi kalau kau berperang dengan apa yang Tuhan perangi, kemenangan pasti akan terjadi bagi kita. Itu sebabnya dengar baik-baik. Hari ini, apapun musuhmu. Mari saudara pejamkan mata sama-sama, kita berdoa. Apapun musuhmu. Apapun Bani Amonmu. Apapun Bani Moab. Apapun pasukan Mehunim yang berusaha untuk mencengkeram engkau.